Halo teman-teman, terima kasih karena sudah mau mengklik video ini. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada video kali ini saya nggak akan membahas tips-tips menulis dulu nih. Alasannya sih biar channel ini nggak ngebosenin gitu. Sesekali saya akan membahas fakta-fakta menarik seputar dunia buku dan dunia tulis-menulis. Saya namakan segmen ini Bincang Buku. Nah, pada tayangan perdana di Bincang Buku ini, saya akan membahas tentang buku anak yang pernah di-ban atau dilarang beredar di pasaran. Yap, ternyata ada juga loh buku anak yang pernah dilarang beredar di pasaran. Sebagai pecinta buku, kita pasti sebel banget ya sama kebijakan yang melarang sebuah buku beredar di pasaran. Apalagi itu adalah buku untuk anak-anak. Bukankah buku anak-anak itu lucu dan gemesin? Bukankah buku anak itu seru dan menyenangkan? Kenapa sampai harus dilarang? Buku anak apa saja yang dilarang beredar di pasaran? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dulu ya, agar saya semakin semangat membuat konten-konten berikutnya. Saya Nur Hadi, editor dan penulis prosa. Selamat menyaksikan. Berikut adalah buku-buku anak klasik yang pernah dilarang di pasaran. Buku pertama adalah Winnie the Pooh. Winnie the Pooh adalah buku anak karya A.A. Milne yang terbit pada tahun 1926. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan kisahnya telah diadaptasi oleh Disney. Karakter-karakter yang terdapat di dalam cerita Winnie the Pooh itu sangat polos dan lucu sehingga disukai oleh anak-anak di seluruh dunia. Tapi di balik kelucuannya itu, ternyata buku tersebut pernah dilarang terbit oleh beberapa negara. Menurut Banned Book Awareness, buku klasik ini telah dilarang di Rusia, Cina, Turki, Inggris, dan bahkan beberapa tempat di Amerika Serikat. Alasannya pun beragam. Di Rusia, Winnie the Pooh dilarang pada tahun 2009 karena diduga memiliki hubungan dengan Nazi. Larangan ini disebabkan karena seseorang yang dikenal sebagai pendukung Nazi memiliki gambar swastika yang dihiasi gambar Pooh. Dan hal sepele ini ternyata cukup dijadikan alasan bagi Rusia bahwa Winnie the Pooh adalah pro-Nazi dan karena itu pasti anti Rusia. Bener-bener konyol. Di Polandia alasannya lebih konyol lagi. Seorang pejabat Polandia sampai harus memblokir sebuah taman bermain yang menjadikan Winnie the Pooh sebagai maskotnya. Karena apa? Karena Winnie the Pooh nggak pakai celana. Luar biasa. Buku kedua adalah The Wonderful Wizard of Oz. Buku ini ditulis oleh Frank Baum dan diterbitkan pada tahun 1900. Buku ini telah menjadi salah satu fondasi dari genre dongeng. Senasib dengan buku Winnie the Pooh, buku klasik ini juga pernah dilarang beredar pada tahun 1957. Alasannya karena Wizard of Oz dianggap nggak memiliki nilai sama sekali untuk anak-anak. Bahkan buku ini juga mendapat kecaman dari masyarakat beragama yang mengklaim bahwa buku ini mengajarkan anak-anak tentang ilmu sihir. Buku ketiga adalah A Wrinkle in Time. Kisah klasik karya Madeleine L'Angel ini membawa anak-anak ke dunia ilmu pengetahuan dan dunia sihir. A Wrinkle in Time yang terbit pada tahun 1962 ini memang telah terinspirasi oleh teori-teori fisika kuantum. Buku klasik ini mengajarkan pembaca muda untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda dan spektakuler. Namun, ternyata nggak semua orang menyukai buku ini. Sebuah yayasan di Iowa mengklaim bahwa buku ini memiliki tema satanik. Buku keempat adalah Charlotte's Web. Buku ini adalah karangan E.B. White. Buku yang berkisah tentang laba-laba dan babi ini telah menghibur anak-anak selama lebih dari setengah abad. Diterbitkan pada tahun 1952, buku ini telah tersedia di setiap rak-rak di perpustakaan khusus untuk bacaan anak-anak. Namun, sebuah sekolah di Inggris melarang peredaran buku ini dengan alasan takut kalau karakter si babi akan menyinggung siswa yang beragama Muslim. Untungnya, Dewan Muslim Inggris tidak keberatan dengan buku tersebut, dan buku itu pun bisa kembali mejeng di rak-rak perpustakaan di Inggris. Dan buku yang terakhir adalah Charlie and the Chocolate Factory. Kamu pasti pernah menonton film Charlie and the Chocolate Factory kan? Film itu diadaptasi dari novel dengan judul serupa karangan Roald Dahl. Buku yang terbit pada tahun 1964 ini berkisah tentang seorang anak laki-laki miskin penggemar coklat yang mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke pabrik coklat yang sangat megah milik Willy Wonka. Seperti buku-buku sebelumnya,
Charlie and the Chocolate Factory pun pernah dilarang beredar di pasaran. Alasannya adalah buku tersebut dinilai rasis oleh beberapa kalangan. Sebab dalam teks aslinya ada karakter bernama Oompa Loompa yang digambarkan sebagai orang kerdil berkulit gelap yang bekerja sebagai petani biji kakao. Pada suatu kesempatan, Roald Dahl, sang penulis, mengklaim bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk menjadi rasis dalam bukunya itu. Demikianlah daftar buku-buku anak yang pernah dilarang beredar di pasaran. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur. Sampai nanti.